Hadirin pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita tiba pada segmen keempat, yakni segmen debat, di mana di sini nanti akan ada tanya, jawab, kemudian tanggap serta menanggapi. Dan tentunya nanti pasangan dengan yang sebelumnya sudah kita lakukan pengundian, ya, kemudian akan memberikan pertanyaan selama 30 detik. Kemudian menjawab dengan durasi 1 menit 30 detik dan kemudian menanggapi dengan waktu 45 detik dan kembali menanggapi dengan waktu 45 detik. Dan tentunya pasangan calon nanti akan saling bertanya, kemudian menjawab, saling menanggapi sesuai dengan giliran yang sudah kita undi tadi. Baik, kesempatan pertama, pasangan nomor urut 1 akan bertanya kepada pasangan nomor urut 5. Waktu bertanya, kami mohon tenang. Mohon tenang, iya. Kami minta mohon kerjasama dari para penonton. Waktu bertanya 30 detik, dimulai dari sekarang. Pertanyaan untuk nomor urut 5. Visi saudara terwujudnya masyarakat Biren yang agamis, sejahtera dan berbasis agribisnis yang berkelanjutan. Bagaimana dikatakan agribisnis berkelanjutan? Sedangkan saudara sendiri belum pernah melakukan pembangunan agribisnis, dasarnya apa? Terima kasih. Waktu menjawab 1 menit 30 detik, pasangan nomor urut 5. Dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih kepada kandidat nomor 1. Pertanyaan yang sangat berkualitas. Baik, jadi perlu dipahami bahwa itu jauh-jauh hari calon bupati kita ini nomor 5 bahwa beliau juga pelaku ekonomi agribisnis. Ini yang harus diketahui. Sehingga ini menjadi dasar dan modal utama untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas ekonomi masyarakat Biren ke depan apabila Tuhan mengizinkan kami berada di posisi sana. Ini yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, karena tadi ditanyakan bagaimana konsep agribisnis itu sendiri, bahwa konsep agribisnis itu yang pertama itu adanya investasi dalam bidang agroindustri. Ini investasi dalam bidang agroindustri, kita bisa mengoptimalkan industri-industri yang sekarang berada di Biren. Kemudian kita bisa mengelola sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat Biren. Kemudian kita bisa menjamin hasil yang pertanian yang dimiliki oleh masyarakat Biren. Kemudian yang kedua, adanya produk unggulan. Jadi produk unggulan, hari ini Biren tidak ada apa sebenarnya. Apa sebenarnya Biren yang bisa dikenal oleh dunia? Kalau Aceh mungkin dengan kuah peliaknya. Kalau Biren apa ini sebenarnya? Kalau Indonesia negara itu dengan TKI-nya mungkin diekspor ke luar negeri. Biren ini tidak punya apa-apa. Ya paling tidak hanya keripik pisang. Itu pun di kampung saya, tidak di tempat lain. Begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengelola agrikultur yang berkesinambungan. Kemudian yang keempat, waktu habis. Master plan pembangunan. Terima kasih. Waktu habis, kita kembali ke pasangan nomor urut 1. Silakan menanggapi atas jawaban pasangan nomor urut 5. Waktu 45 detik, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Calon bupati ataupun wakil bupati nomor 5, yang maksudnya pihak kami menanyakan tadi agribisnis dasarnya apa dan langkah yang konkret gimana, maksudnya langkah-langkah untuk kita buat yaitu pembangunan agribisnis. Dan kalau memang implementasi apa yang saudara sampaikan tadi, tentunya tidak nyambung apa yang saudara sampaikan di agribisnis. Sebab pelaku dunia usaha juga sudah diatur dan juga sebagainya. Nah, oleh karena langkah apa? Maksudnya agribisnis itu dasarnya, dasar pokoknya apa? Waktu habis, kita kembali ke pasangan nomor urut 5. Kembali menanggapi. Waktu 45 detik, dimulai dari sekarang. Iya. Itu perlu kita lihat bahwa Biren hari ini seperti yang saya katakan tadi itu punya sumber daya manusia yang sangat luar biasa sekali. Tapi keberadaan pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia ini yang hari ini kurang sekali. Artinya apa? Bahwa kenapa tidak pemerintah hari ini misalnya untuk mengembangkan ekonomi agribisnis ataupun meningkatkan
pendapatan asli daerah ataupun usaha-usaha lainnya, itu kita bisa mengembangkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat Birun. Kita banyak hari ini masyarakat ataupun tokoh-tokoh Birun ataupun pemuda-pemuda ataupun pengusaha-pengusaha yang ingin melakukan investasi sebenarnya, contohnya. Waktu habis. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pasangan calon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 6. Waktu 30 detik, mohon tenang, mohon tenang. Penonton yang ada di aula ini mohon tenang. Waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pertama sekali saya bangga bahwa Abang Saifan Nur adalah muridnya saya di kampus. Di sini yang perlu mungkin menjadi pertanyaan kami, APBK Birun nomor 2 terbesar untuk Aceh. Sementara pengangguran juga nomor 2 terbesar, kemiskinan juga nomor 2 terbesar untuk Aceh. Pasangan pertanyaan nomor urut 2, waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih yang menanyakan Kakanda, yang menjawab Adinda, ya. Sama-sama membesarkan Muslim, ya. APBK Birun 1,7 triliun, dipotong dengan gaji pegawai 700 miliar, dipotong dengan kewajiban kesehatan, ya, kewajiban untuk pendidikan, kita hanya bisa tersisa dengan untuk belanja modal hanya 300 miliar. Nah, dengan anggaran seperti ini, bagaimana kita harus melakukan pengembangan potensi pembangunan Birun ini? Jadi kita harus mencari celah-celah ke provinsi, ke pusat, dan membangun kerjasama dengan berbagai investasi yang lainnya. Silakan, masih ada waktu. Ya, itu kira tanggapan kami. Perlu penjelasannya lagi? Terima kasih, cukup bagus. Iya, masih ada waktu untuk pasangan nomor urut 6. Silakan Pak, masih ada waktu. Iya, nantinya kita bagaimana ke depan ini memanfaatkan APBK ini betul-betul berorientasi kepada pengembangan masyarakat miskin. Sejauh pengamatan kami sebelum mengikuti debat ini, membuka Birun dalam angka, artinya dana-dana itu waktu habis, fisik gitu. Waktu habis. Terima kasih. Silakan pasangan nomor urut 2 menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 6. Waktu 45 detik dari sekarang. Ini sekali kami kasihkan kepada Bapak Wakil lah. Terima kasih. Pasangan nomor urut 6 yang kami hormati. Tadi Pak Amiruddin sudah menanyakan tentang angka kemiskinan. Tentu ini perlu kerja keras. Bagaimana korelasi atau implementasi sebagai seorang Pak Saifan Nur dengan gaya manajernya seorang manajer perusahaan ketika mengimplementasinya gaya kepemimpinan nanti sebagai seorang pengelola pemerintahan. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Masih ada waktu, 11 detik lagi. Kasih, sebentar nomor 6. Masih dipercaya. Sebentar Pak, masih ada waktu, 6 detik lagi, silakan. Saya, nomor 2, ya. Saya ada melihat lagi di baliho. Ya, waktu habis. Bapak pembangunan. Waktu habis. Bapak pembangunan Ya, itu? waktu habis. Ya, baik. Ya. Kembali ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 6. Ya. Waktu 45 detik dimulai dari sekarang. Tidak ada jalan lain. Kita harus memotong mata rantai lingkaran setan kemiskinan. Kita harus menggali potensi masing-masing masyarakat. Kita tidak hanya membantu seperti yang sekarang, bahkan kabupaten latih juk alat. Kadang-kadang dia tidak punya potensi yang mumpuni dari dia. Kalau memang dia ahli dalam hal kue perkara, kita lihat potensi dia, kita berikan perangkat-perangkat yang lebih luas, lebih besar, yang dia nanti industrinya lebih besar, bisa menyerap tenaga kerja. Kalau dia ahli dalam bidang industri tekstil misalnya, ya seperti itu juga. Kira-kira seperti itu, tidak ada jalan lain. Kita harus push anggaran